Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni dengan NIM C1D1230022 dari program studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai 10 kasus pelanggaran Undang-Undang ITE yang pernah terjadi di dalam dan luar negeri. Pada mata kuliah Cyber Security Management dan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM. Melalui pemaparan ini, saya berharap kita semua bisa memahami lebih dalam tentang pentingnya menjaga etika dan keamanan dalam penggunaan teknologi informasi di era digital saat ini. Mari kita mulai pembahasannya. Pertama yang akan saya bahas adalah kasus Muhammad KC pada tahun 2021. Muhammad KC adalah seorang YouTuber yang membuat konten-konten kontroversial dan menghina agama tertentu. Atas tindakannya, ia dikenakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang penyebaran kebencian berbasis SARA. Ia divonis hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Ciamis pada tahun 2022. Kasus ini menunjukkan bagaimana ujaran kebencian di internet bisa berujung pada sanksi hukum yang berat. Kasus kedua adalah kasus Baik Nuril pada tahun 2018. Baik Nuril merupakan seorang pegawai honorer yang merekam percakapan pelecehan seksual dari atasannya sebagai upaya perlindungan diri. Namun, sayangnya beliau malah dijerat dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE karena dianggap menyebarkan konten bermuatan asusila. Setelah melalui perjuangan panjang, Baik Nuril akhirnya mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo. Kasus ini memperlihatkan pentingnya keadilan dalam penerapan Undang-Undang ITE, terutama korban kekerasan. Selanjutnya, kasus ketiga adalah kasus Zering SID pada tahun 2020. Zering, seorang musisi, memposting di media sosial bahwa Ikatan Dokter Indonesia adalah kacung WHO pada saat COVID-19. Ia dikenakan pasal 28 ayat 2 Junto dan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE terkait penyebaran ujaran kebencian. Zering kemudian divonis 1 tahun 2 bulan penjara. Kasus ini mengingatkan kita bahwa ekspresi di media sosial tetap harus dipertanggungjawabkan dan sesuai etika hukum. Kasus keempat yaitu kasus Saracen Group pada tahun 2017. Saracen adalah sebuah sindikat penyebar hoaks dan ujaran kebencian bermotif politik di media sosial. Mereka dijerat pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE akibat aksinya. Sejumlah anggota Saracen dijatuhi hukuman penjara hingga 2 tahun. Kasus ini memperlihatkan betapa bahayanya manipulasi opini publik melalui dunia maya. Kasus kelima adalah kasus Vina Garut pada tahun 2009. Ini merupakan kasus penyebaran video asusila yang viral di media sosial. Para pelaku dieksploitasi dan dijerat dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE serta Undang-Undang Pornografi. Para pelaku akhirnya dihukum hingga 5 tahun penjara. Kasus ini tentang pentingnya menjaga privasi dan tidak menyebarluaskan konten bermuatan pornografi. Kasus keenam adalah kasus internasional yaitu Ashley Madison Hack. Ashley Madison adalah situs kencan untuk orang bersuami atau beristri. Situs ini diretas dan menyebabkan bocornya data lebih dari 30 juta pengguna. Akibatnya banyak perceraian bahkan hingga bunuh diri ini terjadi. Perusahaan akhirnya membayar denda sebesar 11 juta dolar Amerika. Kasus ini menunjukkan ke kita betapa pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Kasus ketujuh adalah serangan ransomware WannaCry pada tahun. Serangan ini melumpuhkan sistem komputer di 150 negara, termasuk rumah sakit, bank, dan perusahaan besar. Diperkirakan kerugian mencapai lebih dari 4 miliar dolar Amerika. Kasus ini memperlihatkan pentingnya sistem keamanan jaringan dan update perangkat lunak secara berkala.
Kasus ke-8 adalah kasus Edward Snowden pada tahun 2013. Snowden adalah mantan pegawai NSA yang membocorkan dokumen rahasia tentang pengawasan global pemerintah Amerika Serikat. Tindakannya membuka mata dunia terhadap pelanggaran privasi, namun juga membuatnya menjadi buronan di Amerika. Saat ini Snowden tinggal di Rusia. Kasus ini mengangkat dilema antara keamanan nasional dan hak privasi individu. Kasus ke-9 adalah peretasan Sony Pictures pada tahun 2014. Peretas berhasil membocorkan data sensitif karyawan, email pribadi, hingga film yang belum dirilis. Serangan ini diduga berasal dari Korea Utara karena ketidakpuasan terhadap film The Interview. Serangan ini menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar dan memperburuk hubungan diplomatik. Ini contoh nyata bagaimana cyber warfare bisa berdampak pada global. Kasus terakhir adalah skandal Facebook Cambridge Analytica pada tahun 2018. Data sekitar 80 juta pengguna Facebook digunakan tanpa izin untuk kepentingan politik, termasuk kampanye pemilu Amerika dan Brexit. Facebook akhirnya didenda 5 dolar Amerika. Sementara Cambridge Analytica bangkrut. Kasus ini menunjukkan betapa bahayanya penyalahgunaan data pribadi untuk manipulasi politik. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Dari berbagai kasus yang telah kita bahas, kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa teknologi, selain banyak membawa manfaat, juga membawa resiko hukum yang nyata jika tidak digunakan dengan bijak. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua dalam dunia cyber security management. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.